Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga mau bagus bisa oke. Oh. Ya. Jadi kalau ngambil gambar, ini saya ngulas YouTube-nya dulu, ngambil gambar itu landscape. Karena TV semuanya tidur, nggak ada yang berdiri. Ya. Nah, kemudian kalau ngedit backsound boleh dikasih, cuman dikecilkan. Sudah banyak yang tadi yang pakai backsound tapi dikecilkan udah bagus. Jadi nggak garing. Nah, ada beberapa tadi yang pakai backsound tapi masih ngeluwi vokalnya. Yang lebih parah, masih ada. Saya yakin di YouTube-nya masing-masing masih ada yang kena copyright. Ada yang ngerasa nggak? Kena copyright. Cirinya apa? Cirinya salah satunya pakai vokal. Kalau pakai vokal cenderung kena copyright. Kemarin yang presentasi lewat YouTube ini dikasih tahu terakhir ya. Iya kan? Mas, coba dibukanya Mas Bambang Net. Nah, kita kasih contoh coba. Nah, jadi kalau Anda presentasi membuat vlog Mas Bambang Net. Oh, keliru. Apa? Oke. Oh iya. Mas Bambang Net. Net, bukan nyet. Mas gitu. Iya. Nah, kenapa kok begitu? Biar Anda sebelum ini sudah ada yang punya akun YouTube. Siapa yang sudah punya? Hah? Siapa yang sudah punya dulu sih, Pak? Apalagi jurusannya multimedia, harusnya punya lebih dari awal. Kenapa? Orang pengen toh, turu dibayari. Saya udah gitu, tidur saya dibayari. Turu ada uang masuk gitu. Nah, saya sarankan kemarin sama Pak Rianto, besok mulai ajaran baru itu kelas 1 sudah punya akun YouTube. Sehingga pas kelas 3 terakhir mau ujian gitu, Anda sudah dapat uang. Dapat penghasilan. Nah, yang contoh punya saya, YouTube saya ini diundang jak mangan, endorse, wae. Nah, dari semenjak Solo sampai Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Kemuning, Lawangmangu tuh mangan rene sing bayar saya. Malah kadang-kadang disangoni. Kenapa endorsing? Nanti sore saya sudah diundang juga, ada yang undang. Besok sudah ada, seminggu ini saya penuh undangannya, cowok panggilan. Bedino dipanggil terus suruh nge-review. Di minggu kemarin saya kenal sama komunitas superhero. Kemarin kalau nggak salah dia di stasiun Gawok. Saya dijak tapi kebetulan hari Minggu itu kemarin ya. Oh, Minggu. Salah tidak bisa. Nah, sekali lagi, kenapa Anda tidak memulai punya akun YouTube? Tugas-tugas gurumu itu direkam, masukkan ke situ. Coba bayangkan kalau seandainya tugas pelajaranmu kemudian dimasukkan YouTube, dilihat orang, kemudian orang itu terinspirasi, termotivasi, terus nurun apa yang kamu buat. Kira-kira sampeyan sing mlebu swarga sik sapa? Nah. Tuh, motivasinya ke situ. Nah, mengenai hasilnya hari ini semuanya bagus. Tetapi masih ada beberapa yang memang perlu sentuhan estetik. Misalnya perpaduan warna, tidak boleh warna hitam dipadu dengan warna hijau, mati. Nah, kalau warna merah, coba lihat di belakang itu loh, tata tertib itu loh. Tata tertib itu bagus. Dari sini masih bisa kelihatan. Saya masih bisa baca kan? Nah, kenapa? Karena ada outline-nya. Nah, belum banyak yang menggunakan outline. Masih font biasa ditulis apa adanya. Nah, juga harus dibedakan antara
Kapital sama huruf kecil. Kapan menggunakannya? Kalau udah menengah itu. Mamsek lah ben kuat posone tekan sore. Harusnya puasa itu makin produktif loh. Kenapa hari biasa pahalanya cuma 1? Hari ini kamu puasanya lipat beratus-ratus kali. Hari ini kamu puasa isine bar subuh turu. Tekan zuhur, bar zuhur turu meneh. Yo itu dicatat ibadah betul. Tapi ada yang lain yang lebih bagus daripada tidur. Kenapa? Pahalanya jauh berlipat-lipat. Sehingga saya ngajar juga biasa seperti ini. Biasa wae, ora ketok nglentrek, ora ketok apa, biasa wae. Kenapa? Menjaga mood. Jadi sebaiknya kamu puasa itu cuma diisi turu gitu loh. Kayak gini ini kita pahalanya berlipat-lipat karena menuntut ilmu. Ya. Iya. Sebentar. Istirahat. Ya, dan yang ini sudah selesai. Diturunkan volumenya kecilkan aja. Ini salah satu contoh. Ini di Sarangan ada buka wahana baru. Sarangan Cemoro Kandang Park. Nah, saya diundang di Sangoni. Dia pemiliknya ngajak ngobrol. Nah, cerita tentang pembukaan sarang Cemoro Kandang Park. Terus kita dikasih mangan, turun lagi kasih makan lagi. Jadi sedino lungo wetenge nek belum bledos. Tapi saya tadi ditanya sama Bu Leni, kok sekarang kurus? Jaga, enggak makan malam. Ini nek cah nom mungkin enggak apa-apa, Bu. Cek cah nom mangan apa duntal kabeh ra apa. Tapi kalau sebaiknya mulai dari sekarang dijaga, nggak makan malam. Karena makan malam itu metabolisme tidak dicerna oleh metabolisme kita. Sehingga apa? Ditimbun jadi lemak jahat. Sehingga nanti jadi endut. Kurang nyinggung loh. Sehingga apa? Orang yang kulino makan malam biasanya senangnya es teh juga. Nah itu lengkap penderitaannya. Nabi mengatakan cepat pikun. Nah, dihindari aja makan malam. Nih, jadi ini contoh. Hampir semua video saya ini ada endorse-nya. Dan saya dapat iklan, ada iklannya tadi kan, lihat kan. Itu saya turut dibayari. Jadi kenapa kok kemarin coba kalau bisa karena tidak membuat video, presentasinya bikin video. Tujuannya sebenarnya untuk kamu. Dan kamu nanti pada saat duit konten masukin YouTube karena mau tidak mau sekarang baru itu mau tidak mau kuliah juga lewatnya itu, saya ngajar juga lewat itu, udah nggak bisa enggak lewatnya cuma itu aja. Nah kenapa kemudian Anda tidak mulai membuat konten-kontennya masukkan ke situ? Coba siapa yang ngerti tadi kamu presentasi gawe desain poster tadi itu, ternyata ada yang lihat, ternyata bikinnya kayak gitu. Nah, kemudian ternyata terinspirasi, gawe juga. Nah, berarti yang memotivasi kalian. Nek sing mlebu swarga sik gurumu. Lah sing ngajari gurumu kok. Berarti sampeyan anak murid mlebu surga sik, kok sik. Sing ngajari gurune. Medun sik. Gurune dhisik. Nek guruan mlebu surga tak ndal juga, kok sik sing ngajari aku. Nih, jadi suatu saat ketika Anda gawe, misalnya kita presentasi di sini, ya toh, cuma presentasi. Yang tahu kan cuma satu kelas ini, berapa? 15. Tapi kalau letakkan di YouTube, ternyata ada yang lihat. Bahkan mungkin UKK sekolah lain tahu, oh ternyata presentasinya seperti itu, melu-melu. Loh, terinspirasi kamu, luar biasa kan? Kekurangannya satu, apa? Kalau tak tanya, piye carane gurem tumo? Nah, ngerti tak? Nah, lari kecepatannya 60 km per jam. Piye carane? Carane gimana? Tumo lari 60 km per jam. Caranya gimana? Nemplok ning gone klambine wong. Wonge numpak motor lari 60 km per jam. Kamu, siapa yang subscribernya udah lebih dari 10?
Belum ada. Karena baru jam buat. Saya yang Intermedia TV sudah 10.600. Satu lagi yang Karisma FM yang ngelola saya sudah 6.400. Saya ngelola punyanya Wah Geden, sudah gajian dapat uang, dan beberapa yang lainnya. Nah, sekarang kita itu lagi butuh orang-orang yang ngerti marketing digital. Belajar. Nah, orang mudeng kok jadi ini marketer. Banyak yang minta, aku tolong dicarikan Pak yang ngerti ngelola Instagram, ngelola YouTube, ngelola Facebook. Dibayar mahal karena tidak banyak yang bisa itu. Nah, kenapa tadi gurem tadi? Kamu kan subscribernya kurang dari 10. Caranya adalah dengan cara gandul yang subscribernya sudah lebih banyak. Kemarin yang mungkin kelupaan. Jadi caranya gimana? Hashtag itu gandul. Handle yang hashtagnya udah tinggi. Nah, yang harus apa? Nama gurunya, pembimbingnya, hashtagnya ditulis, gurunya siapa? SMKN 6 Sukoharjo di hashtag. Apalagi yang hashtagnya, yang followernya sudah tinggi di hashtag. Sehingga apa? Ketika nanti cari SMK Negeri 6 Sukoharjo, video muncul. Kenapa tadi dicari angel? Karena hashtagnya tidak ada. Nah, misalnya ngasih hashtag, digulai SMKN 6 Sukoharjo, videomu muncul. Jadi sekali lagi, cara hebat, cara luar biasa untuk Tumo tadi lari 60 km per jam adalah gandul. Nah, kita harus sadar diri bahwa kita ini masih jadi Tumo, makanya kudu gandul. Sing duwe kecepatan 60 km per jam, naik perlu 100 km per jam, naik perlu 1000 km per jam. Saya naik kereta api listrik di Cina itu larinya 300 km per jam, tapi naruh gelas di kursi itu tenang, nggak goyang sama sekali, tenang banget. Rahasianya di mana? Kalau sudah 100 km per jam di rel kereta api itu nggak nempel. Ternyata apa? Jadi elektromagnetik. Jadi nih gandul, koyok terbang. Tidak tergesek relnya. Nih, nenek ditanya, carane piye ben kita makan iso sama tokeh wetenge kita? Piye carane? Carane piye gen mangan iso amot okeh wetenge kita? Piye carane? Hah? Carane gimana? Ngising saoke-oke. Iya, nanti amat oke. Jawab dengan pola yang sama. Biar carane ben pinter. Gimana carane ben pinter? Buang ilmu kita sebanyak-banyaknya. Dengan cara gimana? Koncone takon diajari. Koncone sing ora ngerti diajari. Buang ilmu kita sebanyak-banyaknya. Makanya gurumu orang-orang sing bodoh. Semakin dia ngajar, saya juga semakin saya ngajari banyak orang, saya akan makin pintar. Makanya kamu harus belajar, kemudian ilmunya kasihkan orang banyak, biar kamu pintar. Semakin kamu ngajari banyak orang, kamu akan makin pintar. Rahasianya di situ. Orang mau saya kowe ngajar wong, saya bodoh itu tidak ada ceritanya. Adanya kamu makin pintar. Jadi itu rahasianya di situ. Jadi kalau kamu pengen pintar, caranya adalah membuang ilmu kalian sebanyak-banyaknya. Pertanyaan selanjutnya, piye carane ben sugih? Nabung itu konvensional, normatif. Nabung belajar itu normatif. Caranya adalah buang harta kita sebanyak-banyaknya dengan zakat, dengan sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Dengan begitu, karena kita kosong, maka Gusti Allah lengai rezeki gampang. Nek kamu merasa sugih, wong sugih kok napa dikei? Wong pinter napa dikei ilmu? Ora ono. Allah ngasih ilmu, ngasih rezeki sama orang yang kurang. Nek sing kurang dikei. Nah, sehingga tadi ketika Anda mau presentasinya dimuat di YouTube, harapannya adalah menginspirasi banyak orang. Ya kan, ada iklannya di tengah kan, itu namanya Mitro.
Maka kalau bisa nanti bikin video diletakkan di YouTube minimal 8 menit. Kalau 8 menit ada iklan mitralnya di tengah. Kalau kurang dari 8 menit iklannya hanya di depan sama di belakang. Dapatnya kurang. Nah kemudian kamu geser, uangnya tetap dapat bagus, tetap dapat baik. Nih Raffi Ahmad itu sebulan dapat 6 miliar dari YouTube. Ini durung yang lainnya. Atta Halilintar dapatnya 10 miliar. Karena dia raja Asia Tenggara. Ria Ricis sama, dia raja perempuan terbanyak se Asia Tenggara. Saya baru 10.600. Nah, bayangkan saya sudah dapat 4 juta per bulan. Hati aku menang tok turu untuk duit 4 juta. Kamu enggak pengen turu dibayari, ya kan? Jadi pelajarinya di situ. Desain, oke. Desainnya selain tadi tidak ada outline, sudah ada yang pakai outline, tapi sekali lagi ada outline-nya itu ya di belakang. Nah, hijau, tentu hijau dengan kuning. Nah, hijau dengan kuning cocok. Nanti tak doakan bisa kuliah semuanya di ilmu komputer. Nanti ada mata pelajaran namanya interaksi manusia dan komputer. Itu belajar tentang ergonomi dan tata warna. Warna biru tidak boleh disandingkan dengan warna merah. Kenapa? Karena warna biru akan tampak lebih ada di depan daripada warna merah. Sehingga kalau kamu warna biru warna merah terus dilihat, motornya jadi tetap cepat buram. Kok cepat buram apa? Jenenge rusak. Jadi ini rabun. Kenapa? Karena pigmen kita tidak didesain melihat sesuatu yang tajam secara bersamaan. Biru merah. Mata kita ini akan cepat cembung cekung. Saraf otak akan cepat lelah, capek, terus esok mati. Jadi nek kowe pengen mateni gurumu gampang. Gawe video, gawe tugas ngono ke mau, sing warnane ngejreng, warnane sing merah biru, kabeh pelangi tumpak ngene ngono, sesuk gurumu mati. Tapi lebih dari itu, nek kowe pengen membuat gurumu hebat, bahagia, nah itu luar biasanya. Gawe tata warna yang bagus sehingga gurumu jadi senang. Nah, kowe didungangi gurumu. Kowe nek didungangi gurumu mabul. Masuk surga. Siapa sih pengen masuk surga? Nah, kapan? Tak dungake masuk surga. Nek mulung kok sore masuk surga ra apa wis. Karena syaratnya kudu mati. Oke. Terus backgroundnya banyak yang kosong. Ya kan? Banyak yang kosong. Kasihlah background yang mungkin variatif. Nih, bagus. Mata kita, pigmen kita tidak melihat sesuatu yang beragam banyak. Tetapi kalau misalnya gini, kamu jalan di jalan tol, ngantuk lah? Lah kenapa nggak ngantuk? Ngantuk. Kenapa? Nggak ada variasi. Tapi kalau jalan di tempat biasa, nggak ngantuk. Neng semua, ayo pilih di. Kalau di jalan tol nggak ada variasi sehingga ngantuk. Maka kalau kamu melihat membuat poster yang tidak banyak variasi atau tidak unik, konvensional biasa saja, sing nonton juga kurang. Nah, apalagi kalau misalnya Anda membuat poster untuk jualan, ini hubungannya sama publish. Kalau kamu buat untuk naruh di Instagram, kan ada sliding nih, bisa digeser. Di slide 1, jangan pernah naruh harga. Sama ketika masang billboard di depan, di jalan itu besar, jangan sampai naruh harga. Beli peyek kacang, harganya Rp3.000, jangan sampai. Ini misalnya kayak gitu, misalnya dia masih belajar bikin billboard. Kalau di situ tayangannya apa? Tayangannya sing cah nom, cah nom, ayu, ganteng, produknya dibuat besar.
gambarnya ngejreng. Nah, baru kemudian di depan toko jangan taruh harga dulu, tapi dikasih atau di slide 2 Instagram buy one get one, promo dikasih di situ. Kalau Anda beli satu, makin masan, mau yang kono ayu, wah enak gitu Jadi di situ fokus. Terus yang toko, wah tuku satu itu promo melebu, yang jeruk baru di barangnya itu baru dikasih. Terjebak. Kenapa? Begitu wis nonton barangnya, arep metu saka ruangan isen. Wong larang. Isen gengsi. Pemane karo yangi. Ya isen, bayar. Jadi banyak kalian, kita juga kadang-kadang tuku barang karena terjebak oleh promo seperti itu. Nah, poster kalian tadi memang tidak ada yang memasang harga, tetapi yang menimbulkan rasa kepenasaran belum banyak. Jadi timbulkan penasaran. Nah, misalnya kayak lingkaran outline. Nah, dibuatlah lingkarannya kayak lingkaran yang gradasi misalnya. Jangan satu warna misalnya. Oke. Nah, sehingga apa? Ada kesan apa jenenge? Moving, variasi. Tidak monoton gitu. Mendino nek kowe mangan sego terus mesti yo bosen kok. Masih sesuk pengen makan apa lagi? Besok seneng makan apa lagi? Oke. Ada yang mau tanya silahkan. Atau mau masih masukan boleh. Silahkan. Coba nek Pak, ini contoh video yang mungkin sing endorse. Nah, silakan mulailah karena sekarang sudah punya iklan akun YouTube, mulai makan. Namanya Bunga Salabila, anak kelas 6 SD. Dia awalnya cuman makan, nek mangan suwi banget. Nah, ini aja like saja enggak apa-apa. Nih. Nah, ini. Like saja. Jadi mangan kesuwen. Kemudian apa yang terjadi? Mau di-delete dari YouTube, dari handphone. Terus kemudian, kok sayang ya? Yang dilakukan adalah kemudian dimasukkan ke Instagram. Ternyata dari Instagram kemudian banyak yang suka, followernya bisa sampai 200.000. Kemudian taruh di YouTube, yang suka banyak, ada iklannya. Akhirnya dia dapat penghasilan sebulan bisa sampai 15 juta. Anak kelas 6 SD. Kenapa tidak Anda lakukan? Nah, ini misalnya review. Saya dibawain makanan, kemudian kita review. Kamu caranya mangan jajan direview seperti ini, masukkan YouTube. Buat kira-kira 8 menit. Nah, detailkan ini mangan opo, neng ngendi, rasanya gimana, isinya itu apa. Nek misalnya bayare harganya berapa. Nah, informasinya lengkap. Bisa jadi kemudian orang nonton, di situ ya. Kemudian datang ke tempat sing dodol kuwi. Nek misalnya warungnya laris karena kamu josok orang. Nah, itu. Jadi manfaatnya di situ. Wah, diarani wong narsis. Itu penderitaan mereka sing ngarani, bukan penderitamu. Kamu dihina orang itu. Ayo, nek kowe dinyak uang, sing bermasalah itu sing ngenyak apa sing dinyak? Iya, sing bermasalah itu yang menghina bukan kamu. Kamu kan biasa saja. Ngapain kamu harus ikut-ikutan menderita? Yang menderita biar orang yang menghina saja. Wong kamu dapat konten, kamu dapat uang kok. Yang menghina nggak punya apa-apa. Itu terserah dia. Itu tujuannya. Nih, ini nge-review, so di bawah ini. Banyak banget. Jadi seminggu itu kita selalu dibawani produk, diminta untuk nge-review. Kalau enggak kita makan di, misalnya soto Karanganyar. Dia sampai ngomong, Mas, kapanpun melintas ke Karanganyar, mampir ini. Mangano milih bebas, gratis nih. Enak gak? Tuh. Nah, itu pesannya. Oke. Nah, temanya yang dibuat ini kan banyak nih. Nah, sekali lagi, kalau memang temanya seperti ini, harus ada ajakan. Tinggalkan narkoba. Pakailah masker. Saya di video saya yang udah lebih dari ratusan, tidak ada yang bercerita tentang kejelekan. Semuanya ceritanya konstruktif semua, produktif. Tidak ada yang ngelak-ngelak uang.
Jadi isinya adalah bahwa nek mangan iki enak, ngono lho. Mangan iki enak. Nek misale cerita kowe iki segera belajar. Intinya kayak gitu. Tinggalkan narkoba. Jadi saya tidak pernah cerita tentang bahayanya opo, nggak pernah. Saya bercerita tentang itu kalau ditanya. Terakhir kemarin RRI tanya tentang undang-undang ITE pasal 2728. Nih. Tentang kebebasan berpendapat. Oke, ada pertanyaan? Mau disampaikan? Boleh, silakan. Sebelum sholat. Paham ya maksud saya ya? Oke. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.